Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin memperkenalkan diri. Nama Rizky Abadi Siregar, STB 5570, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Izin. Di sini saya akan memaparkan hasil dari laporan praktik kerja lapangan saya di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Garut selama 50 hari yang telah diselesaikan pada tanggal 19 Agustus kemarin. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan melalui slide presentasi saya yang akan saya paparkan ini. Di sini saya memulai dari latar belakang. Di sini saya mengutip dari Afriyeni dan kawan-kawan tahun 2024 bahwa PKL bukan sekedar syarat administratif kurikulum, melainkan instrumen pembelajaran yang membentuk kesiapan kerja dan karakter profesional taruna. Inilah latar belakang saya melaksanakan PKL. Selain itu juga, Poltek IMIPAS mewajibkan taruna tingkat 2 menjalani PKL pada semester 4 untuk menerapkan teori manajemen pemasyarakatan secara langsung di UPT. Salah satunya yang saya pilih adalah BAPAS. BAPAS adalah bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang ada di Indonesia, menjalani fungsi litmas, pendampingan, pembimbingan, dan penguasaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Selain itu juga, yang melatar belakangi saya melaksanakan PKL dan menyusun laporan adalah saya ingin mengetahui bagaimana proses manajemen dalam melakukan salah satu tugas fungsi dari BAPAS, yaitu melitmas, yang dimana ini adalah tugas pembimbingan kemasyarakatan. PKL dilaksanakan di BAPAS kelas 2 Garut, mencakup klien anak, dewasa, dan berbagai tahap proses peradilan, memberi gambaran representatif atas kompleksitas tugas PK. Kemudian kita lanjut ke tujuan dan manfaat PKL, yang pada umumnya tujuan itu adalah yang dimana kita pada praktek di kelas akan mempraktekkan juga di lapangan. Nah, dalam kedua praktek ini tujuannya adalah untuk menguji apakah praktek yang ada di kelas itu sesuai dengan praktek di lapangan. Selain itu juga tujuannya adalah mendeskripsikan profil dari UPT dan menerapkan ilmu yang ada di kelas dan menguraikan prosedur kerja bidang tugas dan mengidentifikasi unsur manajemen dalam tugas BAPAS. Selain itu juga manfaat. Di sini saya buat 3 manfaat, yaitu bagi taruna, Poltek IMIPAS, dan BAPAS Garut. Bagi taruna sendiri, pengalaman kerja nyata, disiplin, dan etos kerja. Bagi Poltek IMIPAS, umpan balik kurikulum dan jejaring kerja sesama UPT. Dan BAPAS Garut adalah dukungan tenaga kerja, yang dimana selama saya PKL juga, BAPAS Garut merasa terbantu dan tertolong oleh kita yang melaksanakan PKL di sana, karena sebagian dari tugas yang dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan bisa dilaksanakan dan dilakukan oleh taruna yang berpraktik di lapangan. Kemudian lanjut, ini merupakan profil dari BAPAS kelas 2 Garut yang secara singkat saya uraikan satu-satu. Pada tanggal 23 Februari tanggal resmi dibentuknya BAPAS kelas 2 Garut, dasar hukumnya adalah SK Menkumham RI nomor M.06/PR.0703 tahun 2007 yang berlokasi menempati X bangunan atau bekas bangunan dari Lapas kelas 2 Garut yang luas areal 1910 meter persegi yang bersertifikasi nomor AB 478422. Nah, posisi BAPAS ini persis di samping lapas, yang dimana pintu akses masuk ke BAPAS ini sendiri melalui pintu gerbang utama dari lapas kelas 2A Garut itu sendiri. Cikal bakal BAPAS ini terbentuk adalah, ya kita mulai melihat dari sejarah terbentuknya BAPAS, mulai dari Balai Bispa 1987, kemudian berubah menjadi BAPAS 1997, dan dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020, yang dimana BAPAS Garut memiliki moto kerja INTAN, yaitu I sebagai innovation, N sebagai norms, T
T sebagai transparansi, dan A accountable, dan N adalah netral. Dan Bapas Garut ini memiliki 5 daerah administratif, yaitu salah satunya Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar. Di sini terdapat pos Bapas dari cakupan 5 daerah ini. Ada pos Bapas di Ciamis, ada Tasikmalaya, ada di pelayanan Tasikmalaya, dan ada di pos Bapas di Lapas kelas 2B Banjar, dan di Lapas kelas 2A Garut. Ini merupakan cakupan wilayah dari Bapas kelas 2 Garut. Kemudian struktur organisasi dan tupoksi kita bisa melihat ini adalah referensi yang saya ambil dari tata usaha di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Garut, yang dimana dari struktur organisasi ini kita melihat ada kepala Balai Pemasyarakatan atau Kabapas, ada tata usaha, ada subseksi BKA, dan ada subseksi BKD, yang masing-masing dari struktur ini memiliki fungsi masing-masing. Salah satunya adalah Kepala Balai Pemasyarakatan, yang tugas dan fungsi itu adalah menyusun rencana kerja, menetapkan penunjukan PK, dan kegiatan kepegawaian atau keuangan. Kemudian tata usaha sebagai administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga Bapas. Kemudian subseksi BKA, bimbingan, registrasi, dan litmas klien anak. Dan subseksi BKD ataupun bimbingan klien dewasa adalah yang memiliki tugas fungsi bimbingan, registrasi, dan litmas klien dewasa. Lanjut. Nah, di sini kita melihat data substantif dan fasilitatifnya per 10 Juli 2026 yang saya ambil. Ini merupakan referensi langsung dari SDP Balai Pemasyarakatan kelas 2 Garut, di mana kita melihat untuk data substantifnya itu terdapat 28 pegawai, 1.488 dari total klien, yang dimana 23 klien anak. Di sini kita melihat bahwa ada 5 jenis tindak pidana klien terbanyak. Yang paling terbanyak di sini kita melihat ada tindak pidana pencurian, di mana kasusnya itu berjumlah 636 orang. Kemudian kita melihat dari data fasilitatifnya, ada terdapat 50 jenis aset fasilitas dan fasilitas pendukung seperti 2 gedung dan area parkir, 27 PC, tambah 34 laptop dan 22 printer, kemudian ada 3 minibus dan 22 sepeda motor, kemudian 12 unit CCTV dan alat dokumentasi. Ini merupakan data substantif dan fasilitatif yang saya ambil dari data per 10 Juli 2026 yang diberikan oleh Kepala Urusan Tata Usaha di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Garut. Kemudian kita bergerak ke pelaksanaan PKL. Saya melaksanakan PKL yaitu dimulai per tanggal 19 Juni sampai 7 Agustus 2026. Di mana saya melaksanakan PKL di setiap unit yang ada di Balai Pemasyarakatan kelas Garut. Itu termasuk di bagian pelayanan, ada di bagian tata usaha, dan ada di bimbingan klien anak dan bimbingan klien dewasa. Di bagian unit pelayanan itu saya bertugas yang pertama itu adalah duta pelayanan dan penerimaan klien, di mana di sini saya bertugas untuk menyampaikan informasi terkait customer yang datang ke Balai Pemasyarakatan yang ingin menanyakan keperluannya di Balai Pemasyarakatan. Kemudian saya juga berpraktik dan membantu pegawai yang ada di Balai Pemasyarakatan untuk melakukan registrasi. Di Balai Pemasyarakatan ini terdapat 3 registrasi, yaitu registrasi manual, kemudian registrasi SDP, dan pengisian spreadsheet. Dan kemudian di sini saya menerima klien wajib lapor dan penghadapan baru, serta wajib lapor dari klien yang berjarak jauh, yang terkendala dengan transportasi maupun dari biaya klien. Di sini dari Bapas Garut memfasilitasi untuk wajib lapor dengan kendala tersebut dengan video call. Ini program ini dinamakan dengan Kembang Call. Kemudian di bagian tata usaha ada itu ada
tugasnya sebagai persuratan, sebagai data pegawai, dan administrasi keuangan maupun disposisi surat. Kemudian bimbingan klien anak, di mana saya berpraktik ikut langsung ke lapangan mendampingi sidang anak, melakukan litmas, dan pendampingan dan pembimbingan diversi, serta pengawasan anak dalam program latihan kerja. Di bimbingan klien dewasa juga saya ikut melitmas pembebasan bersyarat, pembimbingan di BOS Bapas, dan juga sidang tim pengamat pemasyarakatan untuk usulan remisi. Dari keempat unit ini, saya melaksanakan dan ikut berpartisipasi pada Bapas Garut untuk melaksanakan tugas fungsinya dan membantu pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai di Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Garut. Nah, ini merupakan dokumentasi saya dan keterangan saya melaksanakan dari 4 fungsi Bapas itu sendiri, yaitu ada fungsi litmas, ada pendampingan dan pembimbingan, serta pengawasan. Di sini saya melaksanakan pelayanan dan registrasi klien, melayani klien wajib lapor, dan pencatatan data di loket pelayanan. Nah, ini saya lakukan kepada klien yang wajib lapor dan penghadapan. Yang pertama-tama itu saya pertama kali di unit ini diajari oleh pegawai di situ untuk bagaimana teknis melaksanakan pengisian registrasi, yang dimana registrasi di Bapas ini terdapat 3 jenis, yaitu manual, SDP, dan spreadsheet, yang dimana dari semua data itu sama dan diinput sama, baik itu secara manual, data SDP, dan data spreadsheet. Kemudian di sini saya langsung ikut berpraktik melaksanakan litmas diversi kepada anak, yaitu saya melakukan wawancara klien dalam menyusun laporan litmas serta pembuatan rekomendasi bagi litmas diversi anak. Kemudian pendampingan dan pembimbingan diversi. Pada waktu itu saya ikut langsung dalam proses diversi anak, di mana kita melakukan pendampingan terhadap anak dan melakukan pembimbingan dalam proses untuk mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku, di mana kita memberikan rekomendasi yang dimana kedua belah pihak itu tidak merasa diberatkan dan saling memaafkan untuk kesalahan si anak. Kemudian ini merupakan dokumentasi saya juga. Salah satu fungsi dari Bapas adalah pengawasan. Di Balai Pemasyarakatan Garut terdapat anak yang di bawah umur dengan pidana latihan kerja oleh putusan hakim, dan latihan kerja yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Garut adalah anak ini dibuat pembimbingan kemandirian untuk melakukan pembudidayaan ikan nila di Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Garut. Anak ini setiap minggunya akan datang ke Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Garut untuk belajar bagaimana budidaya ikan nila. Di sini saya berperan untuk mengawasi anak ini dalam proses pembimbingan kemandirian yang dilakukan oleh anak. Pengawasan terhadap anak binaan pada kegiatan latihan kerja sebagai bentuk pembinaan kemandirian. Kemudian salah satu program yang ada di Balai Pemasyarakatan itu adalah Kembang Kol, di mana ini adalah inovasi yang dibuat oleh Bapas Garut, dan di mana memfasilitasi bagi klien yang kurang biaya ataupun dengan jarak tempuh yang jauh untuk wajib lapor ke kantor, di mana kita memfasilitasi dengan video call untuk mempermudah klien wajib lapor. Kemudian di dokumentasi ini saya melakukan pendampingan dan pembimbingan dalam proses persidangan, di mana pada waktu itu kita terdapat klien anak yang dalam proses peradilan. Dari awal pembacaan dakwaan hingga putusan, saya ikut berpraktek langsung dalam proses persidangan untuk membimbing anak dan mendampingi anak selama proses persidangan hingga putusan pengadilan. Nah, ini merupakan
dari hasil yang saya praktikkan, apa yang menjadi saya pelajari di kelas, dan apa yang saya laksanakan di lapangan. Saya mendapat beberapa poin penting bahwa apa yang dipelajari di kelas itu tidak selamanya berjalan di lapangan. Ini saya akan memaparkan ada 4 poin yang saya catat, yang dimana ini merupakan hal penting yang ideal secara peraturan, tetapi di lapangan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Yang pertama yaitu diversi, proses diversi anak. Pada waktu saya berpraktik diversi itu dilakukan terlebih dahulu sebelum litmas. Idealnya, sesuai dengan dasar hukumnya, pada pasal 27 dan 29 Undang-Undang SPPA nomor 11 tahun 2012 mengatur bahwa laporan litmas menjadi syarat wajib yang harus lebih dulu tersedia sebagai bahan pertimbangan sebelum penyidik dan pembimbing kemasyarakatan mengambil keputusan termasuk pelaksanaan diversi. Fakta di lapangan, atas permintaan pihak kepolisian agar proses berjalan cepat, diversi justru dilaksanakan terlebih dahulu pada hari yang sama, baru kemudian litmas disusun setelahnya. Urutan tahapan menjadi terbalik dari yang seharusnya yang diatur dalam undang-undang. Ini merupakan perbedaan antara apa yang dipelajari di kelas sesuai dengan peraturan dan fakta di lapangan. Dan ini seharusnya tidak boleh dilakukan. Tetapi dalam situasi kondisi pada saat itu, polisi meminta supaya proses ini cepat dilakukan karena alasan polisi sendiri bahwa kedua belah pihak telah sepakat atas apa yang mereka sepakati dan tidak ada yang saling merasa dirugikan. Kemudian yang kedua, terdapat perbedaan antara apa yang saya pelajari di kelas dan di lapangan, yaitu pidana pengawasan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan. Idealnya, yang sesuai dasar hukum pasal 5 junto pasal 71 dan 73 Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa pidana pengawasan dijalankan melalui pembimbingan aktif oleh PK, termasuk memantau langsung perkembangan perilaku anak pasca putusan di lapangan. Fakta di lapangan, PK tidak turun langsung mengawasi. Anak hanya diminta melakukan kegiatan simbolis seperti membersihkan masjid yang didokumentasikan sebagai bukti formalitas laporan pengawasan tanpa program pembimbingan yang sesungguhnya. Pada waktu itu, saya melihat langsung bagaimana PK itu melakukan bimbingan kepada anak yang diputus oleh hakim untuk melakukan pidana pengawasan. Anak hanya disuruh untuk membersihkan masjid dan difoto sendiri oleh anak itu dalam kegiatannya membersihkan masjid tersebut, dan kemudian foto itu dikirimkan kepada PK yang nantinya digunakan untuk menyusun laporan sebagai bentuk formalitas. Tetapi selama proses pengawasan tidak dilaksanakan dan tidak dilakukan oleh PK. Dan saya langsung menanyakan kenapa hal itu tidak dilakukan. Karena salah satu kendala di lapangan adalah masalah biaya. PK tidak diberikan biaya dalam proses pengawasan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian, perbedaan materi pelajaran dengan praktik di lapangan, yaitu pembimbingan kepribadian dan kemandirian dari Kasubsi BK dan PKD belum optimal. Idealnya, sesuai tugas dan fungsi Kasubsi, BKA, dan BKD di Bapas, klien idealnya dikumpulkan pada lokasi tertentu secara terjadwal untuk diberikan penjuluan kepribadian dan pelatihan kemandirian. Fakta di lapangan, tidak tersedia lokasi maupun jadwal baku untuk kegiatan pembimbingan kepribadian. Pembimbingan kemandirian juga tidak memiliki tempat maupun pelaksanaan konkret, sehingga fungsi bimbingan berjalan seadanya. Pada waktu itu, dari Kasubsi BKD mengatakan bahwa salah satu alasan kenapa bimbingan kemandirian ini tidak dilaksanakan adalah susahnya dari PK Bapas ini untuk mengumpulkan
klien-klien yang berada di satu lokasi untuk dilakukannya konsultasi maupun sosialisasi untuk pembimbingan kepribadian klien dewasa. Kemudian faktor lainnya adalah masalah biaya. Kemudian lagi-lagi biaya. Biaya tidak diberikan dalam program ini. Kemudian juga dalam pembimbingan kemandirian juga tidak terdapat tempat ataupun tempat pelaksanaan untuk dilakukannya pelatihan-pelatihan sebagaimana idealnya dilakukan pembinaan kemandirian. Hal ini yang menjadi pembeda bahwa apa yang dipelajari di kelas sesuai dengan undang-undang tidak berjalan dengan idealnya di lapangan karena berbagai faktor. Kemudian poin yang keempat saya ambil adalah Litmas tidak melibatkan orang tua secara langsung. Idealnya, Litmas itu wajib menilai aspek sosial dan lingkungan tempat tinggal anak, termasuk wawancara dan wawancara langsung dengan orang tua wali selaku penjamin sebagaimana kedudukan Litmas yang bersifat wajib menurut pasal 27 SPPA. Fakta di lapangan, karena kendala jarak dan biaya, Litmas hanya dilakukan terhadap anak. Wawancara dengan orang tua hanya melalui telepon, tanpa peninjauan langsung terhadap kondisi lingkungan sosial di rumah. Padahal dalam format penyusunan Litmas itu terdapat bahwa bagaimana gambaran situasi sosial di lingkungan anak tersebut, yang dimana itu merupakan menjadi faktor kenapa anak itu melakukan tindak pidana. Contohnya misalnya anak melakukan tawuran. Salah satu faktornya mungkin karena lingkungan tersebut ataupun lingkungan si anak telah terbiasa melakukan tawuran sehingga anak ini ikut-ikutan untuk melakukan tawuran. Nah, itu yang harus bisa dilihat oleh pembimbing kemasyarakatan untuk menyusun laporan penelitian kemasyarakatan yang akan nantinya hasilnya itu, rekomendasinya itu akan disampaikan di versi maupun nanti kalau dia sampai di persidangan akan disampaikan di dalam persidangan dalam bentuk rekomendasi dalam proses persidangan anak tersebut. Fakta di lapangan itu tidak dilakukan karena orang tua terkendala dengan jarak dan biaya. Oleh karena itu, PK hanya menelpon orang tua dan menanyakan lingkungan kepada orang tua dan mendapatkan data seadanya. Nah, ini yang menjadi perbedaan apa yang seharusnya dipelajari di kelas yang sesuai dengan peraturan tidak dilaksanakan di lapangan karena berbagai faktor. Nah, 4 poin ini adalah contoh yang saya dapatkan selama saya berpraktik lapangan di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Garut. Kemudian kita lanjut analisis Litmas menggunakan unsur manajemen 6M. Mana 6M itu adalah Man, Money, Material, Method, Machine, Market. Karena kemarin saya ikut langsung praktiknya dan melaksanakan Litmas terhadap anak, saya menganalisis untuk unsur manajemen 6 ini adalah proses Litmas. Di mana untuk MEN sendiri yaitu terdapat PK sebagai pejabat fungsional, kompetensi hukum, psikologi, dan pekerja sosial. Untuk MANI, anggaran, perjalanan dinas, kompisit, dan koordinasi lintas instansi. Ini merupakan anggaran yang dilakukan untuk melaksanakan Litmas. Materialnya yaitu formulir Litmas, pedoman teknis, ruang wawancara, ramah anak, dan lain-lain. Metodenya yaitu tahapan sistematisnya. Pada waktu Litmas itu dilakukan wawancara, home visit, hingga sidang TPP. Machine ataupun di sini menggunakan sistem database pemasyarakatan, komputer untuk mengakses SDP, serta kamera yang dilakukan untuk mendokumentasikan proses Litmas yang saya lakukan selama saya berpraktik, dan kendaraan dinas. Ini merupakan bentuk dari mesin dari unsur manajemen 6M. Kemudian yang terakhir adalah market. Market ini adalah karakteristik wilayah kerja
dan koordinasi dengan RT RW setempat. Nah, pada waktu itu saya melitmas dengan penjamin tidak ketemu secara langsung, maka pada waktu itu kita juga berkoordinasi dengan RT di lingkungan anak tersebut untuk mengetahui situasi dan lingkungan yang terjadi di tempat tinggal anak yang sedang saya litmas pada waktu itu. Kemudian analisis litmas yaitu fungsi manajemen POAC dari GR Terry. P-nya itu adalah planning, di mana di sini merencanakan untuk melitmas anak. Di sini saya mengidentifikasi jenis litmasnya yaitu litmas diversi. Penentuan PK itu dilaksanakan oleh Kasubsi BKD yang didisposisi dari Kepala Balai Pemasyarakatan melalui operator di tata usaha, dan kemudian menyusun jadwal wawancara ataupun home visit sesuai dengan batas waktu. Kemudian organizing, O-nya itu adalah organize, yaitu pembagian tugas PK dan petugas administrasi dan koordinasi lintas instansi. Pada waktu itu sebelum dilaksanakannya litmas, kita PK itu dibagi-bagi tugas. Datangnya permintaan litmas diversi oleh kepolisian, kemudian didisposisi kepada Kasubsi BKA, kemudian dilakukanlah pembagian tugas PK. Dilaksanakanlah penunjukan PK sesuai dengan urutan yang ditentukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Garut. Dan kemudian petugas administrasi untuk menginput data ke SDP maupun spreadsheet di Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Garut, serta pada waktu itu dilaksanakan koordinasi terhadap kepolisian sebelum dilaksanakannya litmas. Kemudian fungsi manajemen A yaitu actuating atau pelaksanaan, di mana pada waktu itu saya melaksanakan wawancara dan membahas hasil wawancara dan rekomendasi ini kepada pembimbing kemasyarakatan yang menangani klien anak tersebut. Kemudian fungsi manajemen terakhir adalah C, yaitu controlling, yaitu pemeriksaan kelengkapan laporan dan evaluasi berkala kinerja PK. Pada waktu itu setelah dilaksanakan litmas, sampainya di Bapas, kemudian di recheck kembali apa yang menjadi data-data yang didapatkan selama wawancara dan memulai proses menyusun litmas dan rekomendasi terhadap anak. Baik, pada sesi ini sudah sampai pada penutup, yaitu manfaat PKL dan kesimpulan. Manfaat PKL yang saya dapatkan ini sungguh luar biasa karena ini merupakan pengalaman pertama saya untuk di UPT Bapas. Alasan yang paling utama kenapa saya memilih di Bapas adalah karena saya ingin tahu betul bagaimana core bisnis ataupun kerja dari Bapas itu sendiri. Yang terdapat 4 fungsi. Yang pertama litmas, pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan. Di mana kita bisa melihat dinamika dari hukum yang ada di Indonesia sekarang sudah berubah haluan, yang dimana salah satunya perubahan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023, yang dimana peran pembimbing kemasyarakatan itu menjadi sangat krusial. Salah satunya terdapat pidana alternatif, yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial untuk dewasa. Hal inilah yang menjadi panggilan bagi saya untuk bagaimana sih secara idealnya di lapangan. Ternyata selama proses saya berpraktik di lapangan, saya mendapatkan pengalaman nyata, memahami langsung bagaimana yang seharusnya terjadi di lapangan. Manfaat PKL-nya itu saya memberikan 4 garis besar, yaitu pengalaman yang nyata, di mana memahami langsung proses pelayanan, registrasi, dan litmas yang selama ini hanya teori. Yang dimana litmas itu saya hanya tahu bagaimana dijelaskan di kelas. Nah, melalui saya PKL di Bapas Kelas 2 Garut, saya sudah tahu bagaimana celah-celah, bagaimana
hal-hal yang menyimpang dilakukan. Yang terjadi pada waktu itu, saya sempat berdiskusi kepada PK. Salah satu di sana adalah celah untuk melaksanakan hal yang negatif ini adalah di proses litmas, karena litmas ini memberikan rekomendasi. Rekomendasi inilah yang menjadi tawar-menawar. Disinilah saya menjadi punya wawasan lebih terhadap bagaimana yang diajarkan di kelas tidak selalu sesuai dengan koridornya di lapangan. Kemudian saya mendapatkan manfaat disiplin dan juga etos kerja terbentuk melalui tata usaha Sri Kandi. Saya juga belajar aplikasi Sri Kandi untuk surat penyuratan dan juga Star ASN untuk melihat absensi pegawai dan tentang kepegawaian lainnya. Dan juga kemarin saya sempat berdiskusi terhadap staf yang dikerjakan sebagai bendahara. Beliau mengatakan bahwa kalau ingin tahu kerja dari suatu unit UPT itu adalah lihat bagaimana laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu adalah segala sesuatu yang apa yang dikerjakan di UPT tersebut dicantumkan di laporan keuangan. Saya ingat betul bahwa memang apa yang menjadi kendala-kendala yang saya dapatkan tadi itu merupakan memang tidak adanya dianggarkan dalam laporan keuangan. Hal ini karena dampak dari efisiensi anggaran yang dilaksanakan, yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Atas dasar perintah tersebut, kemudian yang menjadi dampak terhadap UPT-UPT yang ada di lapangan. Salah satunya efisiensi anggaran. Semua anggaran-anggaran yang salah satunya adalah perjalanan dinas dan juga program yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan itu di-cut ataupun dipotong. Nah, di mana dampaknya yang terjadi, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, tidak sesuai dengan idealnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian manfaat PKL bagi saya adalah evaluasi diri. Karena di sini saya membuat unsur manajemen itu melalui 6M dan GRTRI POAC dengan praktik di lapangan. Saya melakukan ini dalam proses unsur manajemen yang saya lakukan. Kemudian manfaat yang saya dapatkan adalah bekal karir, yaitu rekam jejak kerja relevan sebagai persiapan dunia kerja pemasyarakatan. Selain itu juga saya sudah mendapatkan dan saya sudah pernah berpraktik di 3 unit yang paling penting, yaitu Lapas Rutan dan Bapas, di mana ini adalah proses di mana mulai dari rutan, lapas, dan bapas dari fungsi pemasyarakatan. Dan terakhir, kesimpulan adalah Bapas Kelas 2 Garut telah menjalankan tugas dan fungsi secara terstruktur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Dan proses litmas anak berhadapan hukum telah sesuai dengan prosedur Undang-Undang SPPA dengan dukungan pengelolaan 6M dan POAC. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video saya ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.